Dalam perjanjian tersebut diharuskan memberikan tumbal manusia setiap malam Jumat. Halo bro and sis, kembali lagi di channel Mr. Joe Official. Saat ini Mr. Joe akan membahas rumah hantu Darmo di Surabaya dengan cerita mitosnya yang berkembang di masyarakat. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang dan kasih like-nya bila hal ini bermanfaat bagi Anda, dan tekan belnya agar menjadi orang yang pertama menerima informasi dari channel Mr. Joe Official. Saya akan sedikit cerita hal kecil berefek besar. Ada orang yang melakukan memindahkan paku di jalan atau duri di jalan atau memberikan uang koin receh sebagai sedekah di hari itu, dan dia mendapatkan satu kebaikan dan bisa jadi meringankan timbangan dosanya di akhirat nanti dan memberatkan pahala kebaikan untuk membawanya ke surga. Jadi, tidak berlebihan bila channel ini menawarkan satu kebaikan agar Anda mensubscribe channel ini. Oke bro and sis, kita bahas rumah hantu Darmo. Rumah hantu Darmo yang terletak di Jalan Puncak Permai 2 nomor 26, Suko Manunggal, Surabaya ini merupakan rumah yang diyakini penduduknya sekitar sebagai rumah berhantu. Rumah hantu Darmo merupakan rumah dua lantai yang sudah tidak ditempati oleh siapapun, dalam artian menjadi rumah kosong. Seiring berjalannya waktu, rumah hantu Darmo merupakan rumah kosong yang banyak didatangi oleh para komunitas atau para pemburu hantu dengan tujuan uji nyali. Rumah hantu Darmo bukan merupakan sebuah rumah yang tiba-tiba berhantu, melainkan memiliki asal-usul yang beredar sebelumnya. Asal-usul rumah hantu Darmo diceritakan terdapat sebuah keluarga yang menempati rumah tersebut. Kemudian keluarga ini membuat perjanjian dengan dukun, dan dalam perjanjian tersebut dukun memberikan bantuan makhluk halus untuk melancarkan usaha dan tujuan yang ingin dicari oleh si pemilik rumah tersebut, yaitu kekayaan dan kesuksesan. Tapi dalam perjanjian tersebut diharuskan memberikan tumbal manusia setiap malam Jumat. Maksud dari digunakannya tumbal tersebut adalah alat tukar atau sesajen untuk mendapatkan kekayaan, materi yang berlimpah atau kesuksesan tersebut. Tumbal yang digunakan untuk diserahkan ke makhluk halus pun haruslah berupa manusia dan tidak bisa digantikan oleh hewan ataupun darah. Namun, suatu ketika penghuni rumah ini mungkin berubah pikiran atau berubah keinginannya atau tidak menepati janjinya kembali. Kemudian ingin berhenti, memberikan tumbal, dan ingin menghentikan perjanjiannya dengan dukun atau dengan setan. Dengan cara pergi jauh menghindar keluar dari kota Surabaya dan bersama keluarga semuanya menggunakan kapal laut pribadi yang pergi keluar dari Pulau Jawa atau kota Surabaya. Tetapi naas, kapal tersebut tenggelam di tengah perjalanan dan kecelakaan tersebut dipercayai diakibatkan oleh makhluk halus yang tetap menagih janji. Setelah cerita meninggalnya penghuni rumah hantu Darmo, ternyata sang keluarga tersebut memiliki seorang pembantu dan babysitter. Ketika sang keluarga pergi untuk menghentikan pesugihan keluar kota Surabaya atau pergi ke laut, ternyata si pembantu dan babysitter ditinggalkan di rumah tersebut oleh majikannya. Pembantu dan babysitter yang diketahui berusia 25 tahun itu ternyata ditemukan tewas dibunuh oleh seseorang yang hingga kini tidak diketahui asal-usulnya. Rumah peninggalan penghuni itu pun pada akhirnya dibiarkan kosong tanpa ada yang menempatinya hingga sekarang. Sehingga rumah tersebut sering dikaitkan dengan rumah mewah yang berhantu. Bahkan rumah mewah ini pun masuk ke dalam daftar rumah mewah berhantu di dunia. Rumah hantu Darmo yang menjadi sebuah kawasan yang terkenal dan menyeramkan dipasang garis Satpol PP berwarna kuning di pagar dan tembok rumah.
Garis berwarna kuning yang merupakan larangan untuk melintasi garis kuning tersebut dipasang agar warga atau masyarakat tidak melakukan hal yang tidak diinginkan. Pasalnya, dengan dalih uji nyali, banyak remaja yang memakai rumah kosong tersebut untuk menggunakan obat-obatan terlarang, bahkan meminum minuman keras. Selain itu, polisi pun mulai rutin berkeliling untuk patroli dengan tujuan memantau keadaan rumah hantu Darmo. Setelah beredarnya cerita yang mistis dan menyeramkan di rumah hantu Darmo, dikabarkan sang pewaris rumah menyewakan rumah tersebut kepada sebuah keluarga. Namun suatu hari dikabarkan bahwa sekelompok penjahat datang ke rumah mewah tersebut dan merampok seluruh isi rumah. Kemudian seluruh anggota keluarga dibunuh dengan sadis hingga meninggal di tempat. Dari cerita warga sekitar dipercayai bahwa sebuah kutukan dari pesugihan juga penumpalan yang dilakukan oleh keluarga sebelumnya dipercayai masih mendiami rumah hantu Darmo, sehingga rumah tersebut masih memiliki kekuatan yang magis yang tidak dapat diterima oleh akal pikiran manusia. Setelah sang pewaris rumah hantu Darmo tersebut kembali menjual bahkan menyewakan rumah mewah tersebut dengan mematok harga jauh di bawah standar. Namun hingga kini tidak ada satupun yang mau membeli atau tinggal di rumah hantu Darmo. Ini termasuk sang ahli waris itu sendiri. Memiliki bangunan rumah yang besar dan mewah disertai beredarnya berbagai cerita yang menyeramkan, rumah hantu Darmo menjadi salah satu tempat yang dijadikan tempat uji nyali yang populer di Surabaya. Rasa penasaran tersebut berujung menjadi tempat uji nyali yang paling direkomendasikan di Surabaya. Kebanyakan pengunjung yang mengunjungi rumah hantu Darmo pun biasanya akan kesurupan sesudah melakukan uji nyali. Rumah hantu Darmo sudah tidak dihuni kurang lebih selama 20 tahun. Ternyata pernah terjadi sebuah kebakaran besar. Kebakaran tersebut terjadi pada tahun 1997 sehingga menyebabkan rumah ini tidak lagi mempunyai atap dan pilar di dindingnya menjadi kehitaman. Meski kebakaran tidak meluluhlantakkan semua bangunan rumah, namun peristiwa kebakaran tersebut hingga kini tidak dapat diketahui penyebabnya dan asal-usulnya dikarenakan rumah tersebut merupakan rumah kosong yang tidak berpenghuni. Dan menurut masyarakat sekitar rumah di Jalan Darmo, ini suka adanya penampilan kuntilanak, genderuwo, serta tangisan, teriakan-teriakan atau tertawaan dari arah rumah tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang melintas rumah tersebut suka melihat hantu jadi-jadian. Dan menurut masyarakat sekitar, rumah di Jalan Darmo suka melihat adanya penampakan kuntilanak, genderuwo, serta tangisan, teriakan, tertawaan dari arah rumah tersebut. Bahkan ada beberapa orang yang melintasi rumah tersebut suka melihat hantu jadi-jadian. Oke bro and sis, jangan lupa untuk subscribe agar channel ini terus berkembang. Dan kasih like-nya bila bermanfaat bagi Anda. Dan tekan belnya agar menjadi orang yang pertama menerima informasi baru dari channel Mr. Joe Official. Terima kasih.